Allah menyebutkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyebutkan bahwa para penghuni gua ini adalah para pemuda. Kenapa? Karena pemuda adalah orang yang paling cepat menerima kebenaran. Pemuda itu paling lurus dalam menempuh jalan. Pemuda itu dibanding dengan orang-orang yang sepuh, yang banyak salah, yang jauh terjerumus, pemuda itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Itu pemuda. Dia punya energi yang kuat untuk bersegera dalam kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah selamat bergabung untuk seluruh teman-teman Maskan Hufat maupun teman-teman Rumah Quran dimanapun berada, maupun teman-teman yang saat ini sedang bekerja, sedang jaga toko ya. Uma juga lihat ada yang jaga warung, Masya Allah ya. Ada yang di kantornya, ada yang di rumah, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai Ashabul Kahfi, tapi sebelumnya Uma ingin memulai dengan, karena ini hari Jumat, maka tidak ada salahnya Uma mengingatkan teman-teman semua tentang amalan-amalan hari Jumat sebagai muqaddimah, sebagai pembuka. Apa saja sih amalan-amalan hari Jumat? Beberapa di antaranya yang teman-teman bisa lakukan tentu saja adalah dengan memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bahas tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda di dalam gua, kita akan membahas dulu tentang amalan-amalan hari Jumat. Yang salah satunya adalah membaca suratul Kahf atau surah Al-Kahfi. Kita mulai dengan pembahasan pertama, amalan-amalan pada hari Jumat. Apa saja? Yang pertama adalah tentu saja banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Perbanyaklah salawat kepadaku, kepada Rasul setiap hari Jumat, karena, apa kata Rasul? Salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Jadi salah satu sunnah pada hari Jumat adalah memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang paling banyak salawat, maka dia yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Dan juga dalam sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim dijelaskan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami harus mengucapkan salam kepadamu. Namun, bagaimanakah kami bersalawat kepadamu? Cara bersalawat itu bagaimana? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, caranya adalah dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, atau teman-teman boleh tambah Sayyidina Muhammad, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau teman-teman boleh tambah Sayyidina ya. Ini disebutkan dalam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi teman-teman boleh bersalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, atau salawat apapun termasuk salawat yang tadi sudah Umar bacakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang pertama, amalan hari Jumat adalah memperbanyak salawat. Kalau Umar boleh cerita sedikit, Umar mengkhususkan hari Jumat adalah hari banyak berkontribusi untuk agama. Umar jadikan hari Jumat, teman-teman semua, ini sekedar cerita saja, di antara hari-hari lain, hari Jumat ini adalah hari Umar dakwah ya di Katupat ini maupun nanti sore di Maskan Hufat. Hari Jumat pula Uma mengajar di beberapa halaqah-halaqah Quran. Hari Jumat ini juga Uma banyak belajar ya dengan para guru-guru. Jadi hari Jumat ini khusus adalah hari untuk banyak beribadah dibanding dengan hari-hari lainnya. Nah, begitu pula dengan teman-teman semua dan begitu pula ajaran dalam agama ini bahwa hari Jumat ini hari yang sangat spesial. Jadi salah satu ibadah yang kita bisa lakukan adalah memperbanyak salawat. Kedua, memperbanyak doa. Memperbanyak doa di hari Jumat. Nah, salah satu waktu mustajabnya berdoa itu adalah di hari Jumat. Bayangin teman-teman kalau di hari Jumat teman-teman sudah melakukan banyak amal soleh, secara kegiatan sudah mendorong doa kita dikabulkan, secara hari atau secara waktu juga adalah mustajabnya doa. Apa kata Rasulullah? Di hari Jumat ya, ketika Rasulullah membicarakan mengenai hari Jumat, di dalam hari Jumat itu terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang dia minta. Kemudian
secara umum ya disebutkan oleh beberapa pendapat waktu itu kapan sih hari Jumat tuh waktu spesifiknya kapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Kemudian beberapa pendapat mengatakan yaitu waktu tersebut waktu yang mustajabnya doa di hari Jumat adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Ada juga pendapat yang mengatakan hari Jumat mustajabnya doa pada saat ya ada sebuah hadis yang mengatakan dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu pada Allah pasti Allah kabulkan yaitu carilah waktu di waktu setelah asar ba'dal asr itu waktu mustajabnya doa di hari Jumat. Kemudian pendapat yang berikutnya ada juga mengatakan ba'da asar yaitu setelah asar namun di akhir-akhir ya, ba'da asar yang di akhir-akhir. Ada juga yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dalam dua waktu tersebut pada saat tadi ya imam yang naik ke mimbar sampai sholat Jumat selesai dan juga ba'dal asar. Itu adalah mustajabnya doa di hari Jumat. Jadi amalan yang bisa teman-teman lakukan di hari Jumat banyak-banyak berdoa. Sebentar lagi nih kan sholat Jumat kan. Nah, teman-teman banyak berdoa. Nanti asar, badal asar sampai maghrib banyak-banyak berdoa. Itu adalah waktu-waktu mustajabnya dalam berdoa di hari Jumat. Ketiga, apalagi amalan sunnah yang teman-teman bisa lakukan di hari Jumat? Membaca surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Atau dalam lafaz lain, disebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia, yaitu kota Mekah. Jadi sunnah atau sesuatu yang dianjurkan adalah membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat maupun di hari Jumat. Atau kita lihat dalam hadis yang lain apa kata Rasulullah, barang siapa membaca suratul Kahf sebagaimana diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat ia berdiri hingga Mekah. Barang siapa yang membaca 10 akhir ayatnya, kemudian keluar Dajjal, maka ia tidak akan dikuasai oleh Dajjal. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia mengucapkan subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya maha suci engkau ya Allah, segala pujian untukmu ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah, aku senantiasa memohon ampun dan bertobat kepadamu. Barang siapa yang berwudu dan mengucapkan doa tersebut, dan juga tadi ya membaca surah Al-Kahfi dan membaca 10 akhir ayatnya, maka akan dicatat baginya di kertas dan dicetak sehingga tidak akan luntur pada hari kiamat. Ya, artinya memang Allah memberkahi orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi, kemudian Allah lindungi dia dari Dajjal, ya, kemudian Allah akan bagikan pahala yang besar untuk dirinya. Baik, setelah kita membahas mengenai amalan-amalan di hari Jumat, sekarang Uma mau bahas sedikit tentang surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Surah Al-Kahfi ini surat ke-18 dalam Al-Quran. Terdiri dari 110 ayat. Terdapat di antara di dalam juz 15 dan juz 16. Dan surah Al-Kahfi yang kita disunahkan untuk membaca setiap hari Jumat, ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke kota Madinah. Ada juga yang namanya surah-surah Madaniyah, surat-surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Nah, di dalam suratul Kahf, seperti yang sudah teman-teman baca selama ini, itu terdapat banyak sekali kisah-kisah. Tidak hanya ada kisah Ashabul Kahfi atau pemuda di dalam gua, tapi ada juga kisah si kaya dan si miskin. Ada juga kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Dan ada kisah tentang Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ada 4 kisah. Uma akan ceritakan sedikit, resum sedikit. Namun hari ini Uma agak panjang membahas tentang Ashabul Kahfi. Ada 4 kisah di dalam suratul Kahf. Pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini apa sih? Seperti yang teman-teman tahu, 7 pemuda bersama dengan seekor anjing yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Itu Ashabul Kahfi. 7 pemuda bersama seekor anjing tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kenapa mereka tidur dalam gua secara singkatnya? Karena mereka menolak menyembah berhala. Karena mereka mengungkapkan keimanan mereka di depan raja yang pada saat itu memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Kisah Ashabul Kahfi ini teman-teman bisa lihat dalam surah Kahfi ayat 9 sampai 26. Suratul Kahf ayat 9 sampai 26 menceritakan Ashabul Kahfi.
Nanti di Qur'annya boleh tuh ditulis-tulis pakai pensil tuh boleh ya supaya kita tadabbur Qur'annya. Kemudian kisah kedua, ternyata dalam suratul Kahf nggak hanya ada kisah mengenai Ashabul Kahfi yang terlihat dalam suratul Kahf ayat 9 sampai 26, tapi juga ada kisah antara si kaya dan si miskin. Si kaya dan si miskin pemilik dua kebun ya. Dalam suratul Kahf ayat 32 sampai 44. Apa ceritanya? Si kaya dan si miskin ini cerita tentang apa? Dalam suratul Kahf ayat 32 sampai 44. Dalam suratul Kahf ayat 32 sampai 44 ini menggambarkan dua orang. Yang satunya adalah mukmin yang selalu bersyukur kepada Allah. Sementara yang satu lagi adalah orang yang kaya namun sombong luar biasa. Maka dalam kisah ini Allah mengajarkan bahwa jadilah orang yang rendah hati, yang penuh dengan syukur karena kekayaan itu milik Allah. Allah bisa kasih, Allah bisa hancurkan. Allah bisa kasih, Allah bisa ambil harta kekayaan itu. Jadi kisah yang kedua dalam suratul Kahf adalah tentang si kaya dan si miskin atau pemilik dua kebun. Nanti dibaca dan tadabur lagi. Karena Uma nggak bacain kisah ini hari ini. Kita akan baca surah Al-Kahfi pada hari ini. Suratul Kahf yang tentang Ashabul Kahfi. Ketiga, di dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi, ada kisah berikutnya yang ketiga, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ayat 60 sampai ayat ke-82. Kisahnya tentang apa? Secara garis besar, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ini mengajarkan tentang perbedaan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Beda antara orang pintar dan orang yang bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa pengetahuan, kecerdasan, kepintaran. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Khidir kebijaksanaan. Beda teman-teman semua. Kenapa? Karena dalam kisah ini nantinya akan menunjukkan bahwa manusia yang pintar dan cerdas sebenarnya tidak selalu bisa memahami hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka, kecuali disertai dengan yang namanya kebijaksanaan. Jadi cerdas saja nggak cukup, tapi harus disertai dengan kebijaksanaan. Itu garis besar lah tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Keempat, di dalam suratul Kahf, surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 99, 83 sampai 99, dalam suratul Kahf ada kisah yang keempat, yaitu kisah Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu Dzulkarnain? Seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menegakkan keadilan dan melindungi orang-orang yang tertindas. Itu Dzulkarnain ya teman-teman semua. Di sini diajarkan bahwa kekuasaan yang kita miliki, power, kekuatan yang kita miliki harus digunakan untuk kebaikan dan keadilan. Itu secara garis besar. Jadi ada 4 kisah di dalam suratul Kahf. Hari ini kita hanya bahas satu kisah saja, yaitu Ashabul Kahfi. Apa itu Ashabul Kahfi? Pemuda dalam gua. Uma akan ceritakan kisah ini, nanti di akhir kita akan belajar hikmah-hikmahnya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah tentang pemuda dalam gua ini. Kisah Ashabul Kahfi ini menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang keteguhan dalam iman kita dan keberanian kita dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita. Ashabul Kahfi kan para pemuda-pemuda, teman-teman semua. Kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang susah bagi kita untuk teguh dalam iman kita. Susah bagi kita untuk berani dalam mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nggak semua orang bisa melakukan hal demikian di hari-hari yang sekarang. Maka penting bagi kita untuk belajar dengan pemuda dalam gua ini atau Ashabul Kahfi. Teman-teman buka Quran yang ada terjemahnya. Sambil teman-teman baca Quran tersebut, kita akan mulai dari suratul Kahf ayat ke-9. Surah Al-Kahfi ayat ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Dalam suratul Kahf ayat 9. Apa kata Allah? Kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua yang memiliki rokim, nanti menjelaskan rokim itu apa, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ini kisah ini sesuatu yang mengherankan bagimu. Maka dari ayat ini kita bisa lihat Al-Kahfi itu gua di gunung ya teman-teman semua. Ar-Roqim itu ada yang mengatakan nama gunung.
yang terdapat dalam gua. Atau ada yang berpendapat Ar-Raqim yang disebutkan dalam suratul Kahf ayat 9 tadi. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang memiliki Rokim ya dalam surat Al-Kahf ayat 9. Rokim itu apa? Ada yang juga yang berpendapat Rokim itu nama lembah yang terdapat dalam sebuah gua. Maka kisah Ashabul Kahfi ini, kisah ini kapan sih terjadinya? Setelah masanya Nabi Isa alaihissalam. Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi setelah masanya Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu adalah orang-orang yang kaum-kaum yang lainnya ya, kecuali pemuda-pemuda ini, mereka orang-orang yang musyrik, yang menyembah berhala. Siapa Ashabul Kahfi? Siapa pemuda-pemuda ini? Pemuda-pemuda ini bukan pemuda-pemuda sembarangan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang merupakan putra-putra dari para raja, dari para tokoh-tokoh, bayangkan, yang menyembah berhala, yang musyrik. Namun pemuda-pemuda ini berkumpul, ya dipertemukan oleh Allah karena teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besar. Kita lihat lagi surah Al-Kahfi ayat ke-10. Kisah mereka secara global apa? Dalam surah Al-Kahf ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala ingatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam suratul Kahf ayat ke-10 ingatlah ketika para pemuda mencari tempat berlindung di dalam gua. Mereka nggak senang dengan keadaan ini. Keadaan mereka yang mereka dipaksa untuk menyembah berhala, percaya kepada berhala. Keadaan yang mereka dipaksa sekeliling mereka untuk menyembah berhala. Dan mereka nggak mau. Mereka nggak mau membiarkan diri mereka menyembah kepada selain Allah. Maka dalam suratul Kahf ayat 10, lihatlah teguhnya anak-anak muda ini, teman-teman semua. Ini anak-anak muda ini keren ya, Masya Allah. Dia punya power, dia punya kekuatan sebetulnya. Maka ini kalian para-para pemuda, dan kita semua ya, para-para pemuda, ketika pemuda itu punya prinsip, ketika pemuda itu apa ya, kokoh kuat ya, teguh, wah Masya Allah ya, akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kaumnya. Anak-anak muda ini penggerak luar biasa, teman-teman semua. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10 dikatakan, tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami, berikanlah kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Kami telah meninggalkan kampung halaman kami, meninggalkan keluarga kami demi keimanan kepadamu. Begitu kira-kira. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan agama ini, dalam urusan ini. Maka, ketika kita baca suratul Kahf ayat 10, maka akhirnya mereka melarikan diri untuk menyelamatkan agama mereka. Teman-teman semua. Mereka menuju ke sebuah gua, dan mereka bersembunyi dari kejaran kaumnya. Jadi kaumnya ini memaksa agar mereka ini menyembah berhala. Mereka mengejar si pemuda-pemuda ini. Pemuda ini lari karena sama sekali tidak mau mengikuti perintah dari para raja-raja itu untuk menyembah berhala-berhala. Maka kepada siapa mereka meminta pertolongan? Kepada siapa minta tolong? Mereka minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada kami. Berikanlah rahmat kami dari sisimu, ya Allah. Mereka berdoa. Mereka pemuda-pemuda yang lari dari kaumnya, tentu ada rasa ketakutan, lari dari kampung halamannya gitu ya, dengan bersama dengan teman-temannya 7 orang saja. Siapa yang kasih pertolongan? Allah. Maka mereka bergantung pada Allah. Mereka minta sama Allah, berikanlah ya Allah kasih sayangmu ya Allah. Berikanlah rahmat ya Allah. Kadang-kadang kita dalam kehidupan begitu juga teman-teman semua. Banyak dari kita dengan macam-macam kasus, macam-macam kejadian, kita pergi dari lingkungan kita yang buruk, atau kita mau kehidupan yang lebih baik, sehingga kita tinggalkan satu kelompok atau satu pergaulan. Kemudian kita ngerasa kita sendiri dalam perjalanan itu, hanya sedikit teman-teman, dan kita merasa kita dijauhi atau bahkan kita diancam, disakiti atau apapun itu. Ya, banyak sekali kisah-kisah di sekitar kehidupan kita. Maka doa sebagaimana doanya para pemuda-pemuda dalam gua ini. Doanya para Ashabul Kahfi ini. Mereka bilang, ya Allah berikanlah pertolonganmu, ya Allah berikanlah kasih sayangmu, ya Allah. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus, ya Allah. Kasih petunjuk kepada kami, ya Allah. Kami harus gimana setelah ini? Begitu kira-kira. Maka sebenarnya doanya Ashabul Kahfi ini, doanya pemuda dalam gua ini hampir serupa dengan doanya Nabi. Nabi pernah mengajarkan sebuah doa, kalau engkau mau diberikan keselamatan, rasa aman dari berbagai macam sisi, Rasulullah mengajarkan doa. Apa doanya? Dalam hadis surat Ahmad dikatakan doanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah.
Doa kalau kita mau minta keamanan, keselamatan. Kalau kita rasa kita takut, kalau rasa kita dalam keadaan yang tidak aman, baca doa ini. Kata Allah, kata Rasulullah, ya Allah, baguskanlah setiap akhir urusan kami, ya. Artinya apa? Jadikanlah setiap urusan kami ini baik ya Allah, dan selamatkanlah kami dari kebinasaan dunia. Kebinasaan dunia itu kejahatan dari mana-mana. Kadang-kadang ada orang yang berbuat jahat pada kita, entah bagaimana caranya, dengan cara fitnah, dengan cara mengata-ngatai, dengan cara melukai, macam-macam, ya, melukai hati, melukai perasaan, melukai fisik, macam-macam. Maka penting doa ini untuk dibaca, ya Allah jadikanlah setiap urusan kami baik, dan jadikanlah amalan kami ini baik, amalan yang diridhoi olehmu, tetapkanlah kami terus dalam keadaan yang baik, hingga kami kembali kepadamu dalam keadaan yang baik, begitu. Kemudian ada kalimat, dan selamatkanlah kami dari kebinasaan dunia, selamatkanlah kami dari musibah, ya Allah, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam kehinaan. Teman-teman, jangan teman-teman merasa bahwa, oh aku sudah hafal Quran, oh aku tinggal di lingkungan yang soleh, Masya Allah. Lantas teman-teman merasa teman-teman akan aman. Nggak juga. Kadang-kadang Allah hadirkan berbagai macam ujian datang ke kehidupan teman-teman semua untuk membuat teman-teman nggak selamat. Mungkin dengan cara-cara macam-macam. Kadang-kadang Allah hadirkan, ini karena ini banyak anak-anak muda ya. Kadang-kadang Allah hadirkan seseorang yang akhirnya kita jatuh cinta kepadanya. Ini agak contohnya agak jauh, tapi ini terjadi dalam kehidupan anak-anak muda ya. Ketika dia jatuh cinta, yang tadinya dia fokus baca Quran, dia fokus hafal Quran, dia fokus dalam beragama, dia fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jatuh cinta, hilang konsentrasinya. Kemudian akhirnya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Musibah terjadi kepada dirinya. Kehinaan, kejelekan terjadi kepada dirinya. Dia nggak kuasa untuk melawannya karena dia akhirnya juga menyukai seseorang itu misalnya. Itu salah satu ujian yang datang dalam kehidupan lewat jalur apa ya, jalur jatuh cinta tiba-tiba gitu ya, atau seiring berjalannya waktu jadi jatuh cinta, jadi lupa dengan Qurannya. Ini terjadi pada salah seorang kaum muslimin di zaman dulu ketika pada saat itu namanya kalau nggak salah Abdurrahman bin Abdah kalau nggak salah. Beliau seorang penghafal Quran dan kemudian bersama dengan barisan orang-orang Muslim lainnya yang kemudian melawan orang Romawi. Tapi di tengah perjalanan jatuh cinta dengan seseorang. Cinta itu membuat akhirnya dia nggak berkuasa atas apapun, teman-teman semua. Orang jatuh cinta tuh nggak konsentrasi loh. Nggak konsentrasi dengan Qurannya, nggak konsentrasi lagi dengan ibadahnya, selalu pengen bersama dengan orang yang dicintainya. Makin lama makin jauh dari barisan orang-orang soleh ini. Akhirnya dia lepas dari barisan itu. Jadi doa ini penting. Jadi kita jangan berpikir selamat itu, oh karena saya mau disiksa atau mau dilakukan kekerasan secara fisik. Enggak, kita minta sama Allah keselamatan dari berbagai macam hal. Tidak hanya keselamatan dari kejahatan seperti itu, tapi kejahatan yang lain-lain ya, musibah, berbagai macam tipu daya, kejelekan, kehinaan yang kadang-kadang kita nggak kuasa untuk melawannya, gitu teman-teman semua. Dan kemudian penggalan doa terakhir apa? Wa'adzabil akhirah. Selamatkanlah kami dari seluruh siksa di akhirat. Jadi ini salah satu doa yang boleh teman-teman ucapkan untuk mendapatkan keselamatan. Kembali kepada kisah Ashabul Kahfi, teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 11. Apa yang terjadi kepada mereka? Kok bisa 309 tahun tidur, nggak bangun-bangun? Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 11. Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Artinya apa? Allah tidurkan mereka dengan tidur yang pulas. Nggak bisa dibangunin oleh suara-suara. Allah tutup telinga mereka. Ada suara apapun mereka nggak bangun-bangun. Ya, sebagaimana kalau kita betul-betul lelap, mau diteriakin di kuping ini nggak kebangun-bangun. Begitu pula Allah tutup telinga-telinga para ashabul kahfi ini di dalam gua bertahun-tahun supaya tidak bangun ya sampai waktu yang ditentukan. Teman-teman lihat lagi dalam suratul kahfi, surah Al-Kahfi ayat ke-12. Lalu kami bangunkan mereka setelah 309 tahun Allah bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu. Mereka akhirnya terpecah satu sama lain. Yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua. Setelah mereka bangun, kemudian mereka saling bertanya satu sama lain, terpecah di antara mereka. Kita ini tidur udah berapa lama ya? Ada yang mengatakan sehari, mungkin 2 hari, mungkin setengah hari. Jadi mereka nggak sepakat ya, kita tidur berapa lama nih kira-kira gitu. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah tidur 309 tahun. Kemudian teman-teman semua, apa yang terjadi berikutnya? Teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-14. Flashback sedikit. Apa kata Allah? Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata. Jadi ini Allah flashback, Allah ceritakan lagi ketika mereka masih di kampung halaman mereka. Allah teguhkan hati mereka, Allah berikan keberanian kepada pemuda-pemuda ini. Berdiri di hadapan para raja dan pemuda ini mengatakan, Rob kami adalah Allah. Rob kami adalah Rob seluruh langit dan bumi.
Kami sekali-kali tidak menyuruh Rob selain Dia. Kami tidak menyembah kepada selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya, jadi kalau kami mengucapkan, kami mengikuti apa yang kau suruh, kami mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini sebelum akhirnya mereka pergi ke dalam gua dan tidur dalam gua, mereka Allah berikan kesabaran, Allah berikan keberanian, Allah berikan kekuatan. Siapa coba di zaman sekarang yang sanggup berdiri di hadapan para pemimpin dan mengatakan berlawanan ya dengan keinginan daripada pemimpin, misalnya sang pemuda dalam gua ini mengatakan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah, ketika raja mengatakan suruh menyembah kepada berhala. Jadi mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka teguh, kokoh pendiriannya. Nggak mudah loh teman-teman semua mendapatkan ciri atau karakteristik anak-anak muda seperti itu di zaman sekarang. Mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka meninggalkan kenikmatannya demi menyelamatkan agama mereka. Sebelumnya raja itu bertanya kepada mereka tentang keyakinannya mereka. Mereka menjawab dengan teguh, dengan mantap, dengan yakin bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tersebut mengatakan dan kami meneguhkan hati mereka. Allah teguhkan hati mereka. Di waktu mereka berdiri di depan raja dan mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Teman-teman lihat lagi dalam suratul Kaf ayat ke-15. Surah Al-Kahfi ayat 15. Apa yang terjadi berikutnya? Ini adalah pengingkaran. Pemuda-pemuda yang hebat ini, yang kokoh pendiriannya ini, yang teguh pendiriannya ini dalam kesyirikan, pengingkaran, mengingkari kesyirikan. Apa kata mereka dalam surah Al-Kahfi ayat 15? Kaum kami telah menjadikan Allah sebagai Tuhan-Tuhan untuk telah menjadikan selain Allah menjadi Tuhan-Tuhan untuk disembah. Dan kemudian mereka mengatakan berikutnya, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi mereka mengingkari, mereka melawan itu. Ya, teman-teman semua dengan keberanian mereka, mereka mengingkari pada kesyirikan kaumnya mereka. Kemudian dalam suratul Kahf ayat 16, kita agak bahas sedikit ya tentang ini, nanti kita bahas hikmah-hikmahnya. Akhirnya mereka mengasingkan diri demi menyelamatkan agama mereka. Mengasingkan diri demi menyelamatkan agama mereka. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, teman-teman semua, mungkin karena kita mayoritas Islam, jadi nggak terlalu ekstrem cerita-cerita ya. Tapi di Maskan Hufaz juga sempat ada ada beberapa satu dua orang. Akhirnya ketika memeluk agama Islam, akhirnya mereka mengasingkan diri, mereka keluar dari rumah ya untuk menyelamatkan agama mereka dan tinggal di Maskan Hufaz untuk para mualaf misalnya. Atau teman-teman semua ketika teman-teman semua berada dalam rumah yang tidak kondusif, di dalam rumah adalah orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang banyak melakukan keburukan. Kan banyak tuh teman-teman di Maskan Hufaz itu nggak semuanya loh. Background keluarganya, background keluarga Qurani, ya kan? Nggak semuanya kalian background keluarganya keluarga yang taat dan solih. Semua background masuk ke dalam pesantren. Ada yang latar belakang keluarganya adalah keluarga yang memang jauh daripada Allah. Yang banyak maksiat, yang menjadikan maksiat seolah-olah hal yang biasa. Maka dia pergi mengasingkan diri, pergi ke satu tempat, misalnya ke pesantren misalnya, atau pergi ke satu tempat untuk mengasingkan diri demi menyelamatkan agama mereka. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang, kisahnya bisa seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh pemuda Ashabul Kahfi. Ketika di kampung halamannya nggak bisa nih saya menyembah Allah dengan cara seperti ini. Saya dipaksa, lama-lama nanti saya keikutan gitu. Akhirnya mereka mengasingkan diri untuk menyelamatkan agama mereka. Ini orang-orang pemuda-pemuda yang diberkahi oleh Allah SWT. Karena keluar dari kampung halaman atau keluar dari rumah bukan sesuatu yang mudah gitu ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan demi menyelamatkan agama. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 16 teman-teman semua dikatakan, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Jadi Allah bilang, kalau kamu mau meninggalkan karena suasananya udah gak kondusif lagi, cari perlindungan ke tempat yang lain. Cari engkau berlindung ke dalam gua. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya. Allah akan tolong engkau. Kemudian dikatakan dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Jadi kalau kamu pergi dengan alasan untuk menyelamatkan agama kamu, mudah-mudahan Allah akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Ini janji Allah dalam surah Al-Kahf ayat ke-16. Jadi kalau teman-teman sudah berada di tempat yang baik pada saat ini, anggaplah gua itu kan menyendiri ya. Anggaplah sekarang teman-teman yang ada di pesantren, yang sekarang lagi belajar di pesantren misalnya, sedang mensucikan diri, sedang menyelamatkan diri ya dari berbagai macam urusan-urusan luar yang kadang-kadang bisa mengganggu kita. Jadi sebenarnya suratul Kahf ini relate dengan kehidupan teman-teman yang saat ini memilih untuk hidup menyepi dari keramaian hiruk pikuk dunia ini di pesantren untuk menghafalkan Quran. Jadi ini kisahnya mirip-mirip lah ya teman-teman semua.
Kemudian Allah katakan apa? Carilah tempat berlindung ke dalam gua. Allah akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Allah akan membentangkan rahmatnya pada orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka menuju ke sebuah gua. Dan lihatlah bagaimana perlindungan Allah terhadap para pemuda di tempat persembunyiannya ini. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan yang sekarang, lihatlah bagaimana perlindungan Allah bagi teman-teman yang memilih untuk berhijrah. Lihatlah bagaimana perlindungan Allah bagi teman-teman yang memilih untuk menyepi atau mengurangi aktivitas dalam keramaian untuk melindungi agama teman-teman semua. Ini cocok untuk teman-teman di pesantren ya. Kata Allah, teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Apa sih yang Allah takdirkan, Allah lakukan? Kok mereka bisa hidup dan bisa sehat ya selama 309 tahun? Jadi Masya Allah, cara Allah itu luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi ayat 17, Allah ceritakan bagaimana cara Allah untuk melindungi mereka. Dalam surah Al-Kahfi ayat 17, bahasanya adalah, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Jadi terik matahari itu nggak kena ke tubuh mereka. Ya, matahari masuk, tapi terik matahari itu nggak kena ke tubuh mereka. Allah lindungi. Dan kemudian kata Allah, mereka berada dalam gua yang sangat luas. Jadi guanya luas. Ketika matahari masuk, matahari yang terik dan menyengat itu nggak langsung mengenai tubuh mereka. Itu cara Allah menyelamatkan mereka. Ya, Allah menjadikan mereka tetap terus hidup. Sinar matahari itu nggak langsung terkena ke tubuh mereka. Dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah menunjukkan perhatian dan penjagaannya lewat cara seperti ini. Teman-teman bayangkan, Ibnu Katsir itu menjelaskan, mereka hidup dalam gua bertahun-tahun, nggak makan, nggak minum, nggak ada asupan makanan dalam waktu yang sangat lama. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, secara logika nggak mungkin orang bisa bertahan nggak makan berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa um, membatalkannya ya. Maka di sini kita lihat bahwa orang-orang pemuda ini adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, mereka mau dekat sama Allah. Mereka orang-orang yang jihad di jalan Allah, mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Sama seperti teman-teman di pesantren ini. Teman-teman yang sekarang lagi ngafalin Quran. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman sedang berjihad di jalan Allah. Ya, teman-teman sedang menuntut ilmu, teman-teman sedang berjihad di jalan Allah. Teman-teman tinggalkan rumah yang nyaman, tinggalkan orang tua, tinggalkan adik-adik, pergi ya ke satu tempat. Teman-teman sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian teman-teman menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat kisahnya Ashabul Kahfi. Allah bersikap lembut dan menolong mereka. Allah menunjuki mereka untuk mencapai kemuliaan. Nanti Allah selamatkan Ashabul Kahfi ini. Jadi Allah saat ini sedang menolong teman-teman semua. Allah bersikap lembut kepada teman-teman semua. Allah menunjukkan jalan untuk kalian mencapai kemuliaan. Gitu teman-teman semua. Surah Al-Kahfi ayat ke-18. Lihat, gimana cara Allah menyelamatkan tubuh mereka. Orang tuh kalau nggak bergerak-bergerak, kalau tidur, logikanya, Ibu Uma kemarin waktu serangan jantung, nggak nafas 5 menit itu, di ICU 11 hari kan nggak gerak badannya. Itu aja kalau bangun udah nggak bisa. Harus fisioterapi 3 bulan untuk bisa duduk, untuk bisa jalan. Orang kalau badannya nggak gerak-gerak tuh nggak bisa teman-teman semua. Untuk apa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan para pemuda dalam gua ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 18 Allah ceritakan, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi Allah bolak-balikkan badannya. Di sini dikatakan, dan kami bolak-balikkan badan mereka kanan dan kiri, dan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Ya. Dan jika kamu menyaksikan mereka, kalau kamu bertemu dengan Ashabul Kahfi, tentu kamu akan berpaling dan melarikan diri. Nah, maksudnya apa nih? Nah, kita lihat. Allah membolak-balikkan badan mereka, teman-teman semua. Mereka ditidurkan ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Agar tanah itu tidak merusak badan mereka. Jadi cara Allah supaya tanah nggak merusak badan mereka, Allah jadikan badan mereka bolak-balik kanan kiri, gitu ya. Dan di sini disebutkan, dan anjing mereka berada di pintu gua. Artinya apa? Anjing itu tidak berada dalam gua. Kenapa? Sebab malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Ya kan? Jadi dalam surah Al-Kahfi ini kita lihat anjing taruh di luar untuk menjaga, tidak boleh masuk ke dalam. Jadi keberkahan pemuda Ashabul Kahfi ini, pemuda dalam gua ini juga berkah juga anjingnya. Ya, anjingnya juga mengalami tidur yang sangat panjang dalam keadaan seperti itu sama. Jadi inilah kalau kita lihat Ibnu Katsir menjelaskan ini manfaat kalau kita nemenin orang-orang baik. Anjing aja teman-teman semua. Itu anjingnya Ashabul Kahfi itu selalu diingat dalam sejarah dan memiliki kedudukan sendiri. Ini manfaat kalau kita menemani, membersamai orang-orang yang baik.
Karena siapa saja yang mencintai orang-orang baik, dia akan bahagia terus bersama dengan mereka. Kalau pada anjing saja, ya, dimuliakan sebegitunya, dikisahkan, disebut bahkan anjing itu dalam Al-Quran, maka ini berlaku bagi siapapun yang mengikuti atau menemani orang-orang baik. Pantas untuk dimuliakan. Anjing aja dimuliakan karena menemani Ashabul Kahfi. Apalagi manusia-manusia yang menemani orang-orang soleh. Makanya kalau teman-teman, Masya Allah pada hari ini berada dalam komunitas yang baik. Gak hanya di pesantren atau di komunitas-komunitas yang baik. Jangan pernah lepaskan komunitas itu. Jangan pernah tinggalkan komunitas itu. Barisan orang-orang baik itu. Engkau tuh belum baik. Uma ini nggak baik. Tapi Uma pengen jadi orang baik. Caranya gimana? Bergaul dengan orang-orang baik. Sama seperti teman-teman semua. Kita ini belum baik. Belum teman-teman semua. Allah paling tahu siapa sesungguhnya diri kita ini. Dosa-dosa yang kita buat selama ini. Allah tahu apa-apa dosa yang kita sembunyikan mati-matian. Kita belum baik. Maka dengan kita berteman dengan orang-orang baik, setidaknya mudah-mudahan kita kecipratan kemuliaan itu. Gitu ya. Dan di sini dikatakan, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling dari mereka karena kamu takut ya. Maksudnya apa? Jika orang-orang di masa itu melihat Ashabul Kahfi, mereka pasti dipenuhi rasa takut. Kenapa? Karena pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu dilingkupi aura-aura kewibawaan. Allah berikan aura kewibawaan. Jadi nggak ada seorang pun yang melihat mereka pada saat mereka tidur itu kecuali akan melarikan diri. Ya nggak mau gitu. Maka Ibnu Katsir menjelaskan nggak ada seorang pun yang mendekati Ashabul Kahfi, nggak ada yang menyentuh mereka sampai akhirnya Allah tentukan kapan mereka bangun gitu. Karena aura kebijaksanaan yang mereka. Jadi pemuda itu, bijaksana itu bukan ditentukan oleh usia ya. Kebijaksanaan, aura kesolehannya tidak berdasarkan usia, tapi berdasarkan bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikutnya terakhir sebelum kita bicara tentang hikmah teman-teman semua, teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-19. Kemudian mereka bangun akhirnya setelah 309 tahun, kemudian mereka berkata, "Kita udah berapa lama ya?" Kemudian akhirnya mereka menyuruh salah seorang teman mereka, "Coba pergi ke pasar. Pergi ke pasar, beli makanan, nih kita ada sedikit uang. Ya kamu berlemah lembut dengan orang-orang di sana, jangan ceritakan keadaan kita. Nanti mereka akan membunuh kita atau mereka akan memusuhi kita. Dan kemudian nanti ketahuan kita ini udah berapa lama gitu ya kira-kira." Akhirnya salah seorang dari antara mereka pergi beli roti dan orang-orang di sana kaget karena uangnya itu bukan uang di zaman sekarang. Dari uangnya Ashabul Kahfi ini kemudian ketahuan bahwa mereka telah hidup 309 tahun. Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada beberapa orang, akhirnya Ashabul Kahfi ini akhirnya meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, meninggal dunia, kembali kepada Allah setelah ternyata 309 tahun, zaman sudah berubah, pemerintahan sudah berubah, semua orang-orang sudah memeluk agama Allah, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang kisah Ashabul Kahfi. Adapun 309 tahun, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 309 tahun. 300 tahun dan ditambah dengan 9 tahun. 309 tahun. Baik, singkatnya, setelah kita mempelajari kisah Ashabul Kahfi, apakah hikmah atau manfaat dari kita mempelajari kisah ini? Pertama, pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi adalah kita sadar bahwa pemuda cenderung lebih cepat dalam menerima dakwah dibanding usia-usia lainnya. Pemuda itu cenderung lebih cepat dalam menerima dakwah. Ya, Allah menyebutkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyebutkan bahwa para penghuni gua ini adalah para pemuda. Kenapa? Karena pemuda adalah orang yang paling cepat menerima kebenaran. Pemuda itu paling lurus dalam menempuh jalan. Pemuda itu dibanding dengan orang-orang yang sepuh, yang banyak salah, yang jauh terjerumus, pemuda itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Itu pemuda. Dia punya energi yang kuat untuk bersegera dalam kebaikan. Ya, begitulah teman-teman semua. Jadi bersyukurlah kepada kita, kepada teman-teman semua yang Allah anugerahi usia-usia muda, karena biasanya para pemuda ini punya semangat yang membara, dan salah satu semangat yang membara itu bisa membawa dia menuju kepada Allah. Jadi hikmahnya adalah pemuda itu lebih cepat dalam menerima dakwah, cepat dalam menerima kebaikan. Kedua, apa yang kita bisa lihat dari cerita Ashabul Kahfi? Hati orang-orang beriman akan berkumpul dengan orang yang sama-sama beriman. Sama-sama klik istilahnya. Ya enggak? Hati orang-orang beriman, 7 pemuda ini kan orang yang tadinya tidak saling kenal. Allah satukan mereka. Teman-teman ingat enggak? Ya, ada sebuah hadis dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim disebutkan, ruh itu adalah bala tentara yang berlimpah dan masing-masing ada kesesuaian dalam hal kebaikan dan keburukan. Yang sesuai
ya, yang sudah saling kenal, yang cocok ruh-ruh itu, mereka akan bersatu. Yang nggak cocok ruh-ruh itu pasti akan berpisah. Artinya apa? Pencinta Quran dikumpulin sama-sama pencinta Quran. Orang-orang yang mau hijrah dikumpulin sama orang-orang yang sesama hijrah. Gitu. Jadi ruh itu tabiatnya adalah yang sudah saling kenal, yang saling cocok, dia akan menyatu. Yang nggak saling kenal, dia nggak akan menyatu. Begitu. Jadi kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi, yang kedua hikmahnya adalah orang-orang beriman akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang beriman. Jadi berbahagialah bagi teman-teman semua yang pada saat ini dalam proses hijrahnya, yang saat ini nyaman dan bahagia bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh. Karena ruh kalian serupa dengan ruh itu. Karena banyak orang-orang yang di luar sana yang ruhnya nggak matching gitu ya, yang nggak mau berkumpul bersama dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi bersyukurlah dengan itu. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari teman-teman semua? Yang ketiga adalah dalam kisah Ashabul Kahfi kita belajar berani dalam membela kebenaran dan mengungkapkan kebenaran. Jadi orang yang punya prinsip, jadi orang yang berani mengatakan yang benar itu benar, ya dengan cara yang baik tentu saja ya. Di sini teman-teman semua lihat bagaimana sih Ashabul Kahfi ini, pemuda-pemuda dalam gua ini berani dalam menunjukkan prinsipnya ke hadapan raja. Atau para Ashabul Kahfi ini kemudian menceritakan kepada setelah 309 tahun kepada orang tentang kejadiannya mereka. Ya berani dalam mengungkapkan kebenaran. Kadang-kadang ini nggak semua orang bisa lakukan teman-teman semua. Kadang-kadang nyari aman aja deh, udah nggak usah ikut campur gitu. Kadang-kadang begitu. Padahal kalau kita lihat dari Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang yang berani dalam membela kebenaran. Terakhir, dari kisah Ashabul Kahfi, dari kisah pemuda-pemuda dalam gua ini, maka kita diperintahkan untuk mengasingkan diri dan berhijrah demi menyelamatkan agama kita. Ya, diperintahkan untuk mengasingkan diri dan berhijrah demi menyelamatkan agama kita. Tapi jadi ada perintah untuk uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri ya. Mengasingkan diri itu demi menyelamatkan diri dari menghindari orang-orang yang toksik misalnya, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, mengasingkan diri, memisahkan diri. Begitu ya teman-teman semua. Namun bukan berarti mengasingkan diri selamanya. Karena tetap dianjurkan untuk tinggal. Kenapa? Ketika kita tahu ada maslahat besar dan ada potensi untuk bisa berdakwah ke sana. Jadi perintah uzlah menyendiri seperti yang teman-teman lakukan untuk menyelamatkan agama itu teman-teman lakukan. Tapi ada juga perintah untuk tetap bergaul dengan masyarakat untuk berdakwah. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Juga termasuk surah Al-Asr. Ini perintah untuk tetap bergaul. Jangan menyepi, menyendiri di pesantren terus dan nggak berkontribusi kepada masyarakat. Jangan berhijrah diri sendiri demi menyelamatkan agama, tapi nggak bergaul kepada masyarakat. Tetap ada perintah untuk bergaul pada masyarakat dalam rangka berdakwah. Umat tutup hari ini dengan surah Al-Asr ayat 1-3. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal salih dan dakwah, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Begitulah, jadi bergaulah sesuai dengan hajat, bergaulah sesuai dengan keperluan. Ya, kalau dikatakan oleh salah seorang ulama, banyak bergaul itu mendatangkan kerugian dunia akhirat, kecuali bergaul dengan tujuan-tujuan atau tujuan-tujuan tertentu ya, untuk berdakwah atau untuk membantu orang gitu. Jadi bergaul yang boleh itu misalnya bergaul untuk membantu orang, bergaul untuk apa? Untuk bisa memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang gitu. Itu bergaul yang diperbolehkan. Bergaul untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bergaul untuk mendapatkan energi kebaikan dari orang lain. Begitulah teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ini yang bisa Uma sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang kalau kita baca surah Al-Kahfi sudah mulai bisa meresapi, bukan hanya sekedar baca, dan setidaknya spirit Ashabul Kahfi ini apa ya, ada di dalam diri kita, spirit-spirit anak muda yang kembali lagi kepada jalurnya gitu. Kadang-kadang teman-teman semua mau cerita sedikit, kita ini ngerasa kita kokoh, kita kuat, kita solih, kita sudah berada dalam bersama orang-orang baik. Tapi kadang-kadang di tengah perjalanan kita jatuh ke sebuah lubang karena satu dan lain hal. Balik lagi kepada Allah. Salat 2 rakaat, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Balik lagi kepada Allah. Kejar Allah lagi. Minta sama Allah, ya Allah, aku rindu dengan masa lalu dulu tuh yang solehnya minta ampun, yang ngajinya rajin. Aku mau kembali ke masa itu, ya Allah. Kadang dalam periode kehidupan kita kan ada masa
futur banget, ada masa kita buat dosa besar atau jatuh banget, ada masa kita kan pernah di titik yang soleh banget kan, teman-teman semua. Dan teman-teman pasti akan rindu dengan titik itu, titik di mana teman soleh banget, teman-teman semua sholat malamnya nggak pernah tinggal, khusyuk, penuh dengan tangisan. Kita rindu dengan masa-masa itu. Namun kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, kita terjatuh dengan dosa-dosa dan maksiat. Umar nasihat dari rumah sendiri dan minta doa dari teman-teman semua. Maka minta sama Allah sungguh-sungguh dengan tangisan air matamu. Minta, ya Allah, kembalikan aku, ya Allah, kepada kesolehan yang pernah aku capai di masa itu. Yang pernah aku lakukan. Ibadah yang begitu tenang, yang begitu khusyuk yang pernah aku lakukan. Setelah kita jatuh dengan dosa yang sama atau jatuh dengan dosa-dosa yang baru gitu. Jadi mudah-mudahan Ashabul Kahfi mendatangkan pembelajaran untuk teman-teman semua. Miliki spirit Ashabul Kahfi tidak mudah, tapi Ashabul Kahfi memberikan inspirasi besar untuk menjadi pemuda-pemuda yang teguh dalam kebenaran dan pemuda-pemuda yang berani dalam menyampaikan kebenaran, pemuda-pemuda yang istiqamah dengan kebenarannya, dan lihat bagaimana Allah menolong mereka ketika mereka teguh dengan keimanannya. Alhamdulillah, Ustaz sudah pada hari ini. Semangat untuk teman-teman semua dalam menjalani hari-hari. Hari ini temanya agak lebih sedikit ke kepemudaan, nggak apa-apa ya, ntar besok-besok temanya tentang yang lain-lain ya, tentang pernikahan kayak atau tentang perjodohan dan sebagainya. Tapi hari ini mudah-mudahan spirit pemuda itu bisa terasa di hati teman-teman semua. Terima kasih, selamat menjalani hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Sekian dari Umar, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.